Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sania, mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Kali ini, kami akan membahas dampak pemberlakuan PSAK 71 pada perbankan. Topik pembahasan kita kali ini, yang pertama, sekilas tentang PSAK. Terdapat pengertian PSAK dan sejarah PSAK. Selanjutnya, PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9. Terdapat latar belakang diadopsinya PSAK 71 dan PSAK 71 versus PSAK 55, dan yang terakhir, perbedaan praktek PSAK 71 dan PSAK 55 di perbankan. Pembahasannya, cadangan kerugian penurunan nilai dan antisipasi dampak terhadap rasio kecukupan modal oleh bank. Kita masuk ke dalam topik pembahasan kita yang pertama, sekilas tentang PSAK. Pengertian PSAK. Nah, kita harus mengetahui sebelumnya apa itu SAK. SAK adalah suatu dokumen berisikan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Nah, PSAK ini berarti berada dalam SAK. PSAK terdiri dari PSAK konvensional dan PSAK syariah yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK dapat diartikan suatu kerangka prosedur petunjuk untuk membuat laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporan keuangan. Dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK memiliki tujuan umum supaya dapat dengan mudah membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan yang lain. Yang disajikan oleh PSAK adalah ekuitas, liabilitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, serta arus kas, serta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, sejarah PSAK. Nah, pada era globalisasi, tentu semakin menuntut dunia untuk bersifat transparan, akuntabel, dan relevan dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bidang akuntansi. Untuk mewujudkan hal itu, tentu diperlukan sebuah pedoman yang disebut Standar Akuntansi Keuangan. SAK berkembang dari zaman Belanda hingga saat ini menuju konvergensi dengan IFRS. Pada perkembangannya, Indonesia banyak mengalami perubahan terhadap standar akuntansi. Berikut adalah perubahannya. Yang pertama, di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda tidak memiliki standar akuntansi yang digunakan. Indonesia menggunakan gaya Belanda dan Indonesia masih memakai standar gaya Belanda ini sampai merdeka di tahun 1945 sampai tahun 1955. Selanjutnya, hingga tahun 1955, Indonesia telah mencoba meninggalkan gaya Belanda dan beralih ke standar akuntansi yang dimiliki Amerika. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki undang-undang resmi. Yang ketiga, tahun 1974, disinilah mulanya Indonesia menggunakan standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang dinamakan Prinsip Akuntansi Indonesia. Namun, Indonesia dengan PAI belum mempunyai undang-undang yang mengurus tentang standar tersebut. Pada 1984, prinsip akuntansi di Indonesia ditentukan menjadi standar akuntansi
dan diterbitkanlah Undang-Undang PAI. Akhir tahun 1984, standar akuntansi di Indonesia merujuk pada standar yang bersumber dari IASC. Selanjutnya, sejak tahun 1994, IAI sudah mengikuti IASC atau IFRS. Yang ketujuh, tahun 2008, diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat disudahi. Dan Indonesia mulai mengadopsi standar internasional IFRS. Tahun 2012, Indonesia secara penuh mengadopsi atau konvergensi standar internasional IFRS. Hal ini bertujuan untuk Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Indonesia akan mendapatkan manfaat dari naiknya kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, sehingga tentunya meningkatkan efisien modal. Upaya yang digunakan tentu akan melindungi investor dari dalam negeri, karena dengan penerapan standar internasional berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia internasional. Masuk ke topik kita selanjutnya, PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9. Nah, PSAK 55 yang sebelumnya berlaku digantikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 71 yang memberikan arahan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar ini mengarah pada International Financial Reporting Standard IFRS 9. Selain masalah klasifikasi aset keuangan, poin penting dari PSAK 71 adalah pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang merupakan piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan atas kerugian dikarenakan pinjaman tak tertagih. Lanjut ke latar belakang diadopsinya PSAK 71. Pemberlakuan PSAK 71 atau IFRS 9 sejatinya merupakan respon dari The International Accounting Standard Board terhadap krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009. Revisi standar pelaporan ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan korporasi, utamanya di sektor finansial, mengantisipasi tsunami gagal bayar kredit akibat perubahan kondisi ekonomi yang mendadak pada tahun 2008. Di masa lalu, pencadangan kredit dianggap terlalu lambat dan terlalu kecil. PSAK 71 versus PSAK 55. Perbedaan utama PSAK 55 dengan PSAK 71. Poin yang pertama, penentuan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Pada PSAK 71, berdasarkan modal bisnis dengan SPPI. Sedangkan pada PSAK 55, berdasarkan intensi manajemen. Kemudian klasifikasi aset keuangan. Pada PSAK 71, itu Fair Value Through Profit, FVOCI, dan Amortized Cost. Sedangkan pada PSAK 55, Held to Maturity, Fair Value Through Profit, Loan and Receivable, dan Available for Sales. Kemudian poin selanjutnya, reklasifikasi aset keuangan. Pada PSAK 71, apabila terdapat perubahan modal bisnis perusahaan, sedangkan pada PSAK 55 diperbolehkan untuk kondisi tertentu, tidak terkaitan dengan tainting rules. Nah, poin selanjutnya, tainting rules. Pada PSAK 71, tainting rules dihapuskan, sedangkan pada PSAK 55 berlaku untuk klasifikasi kategori HTM ke AFS melebihi batas material.
Poin selanjutnya, hedge accounting. Pada PSAK 71, persyaratan dan dokumentasi lebih sederhana, kemudian berhubungan langsung dengan strategi manajemen risiko dan penilaian efektivitas sesuai dengan tujuan manajemen risiko. Sedangkan pada PSAK 55, persyaratan dan dokumentasi lebih rinci, kemudian tidak ada hubungan langsung dengan strategi manajemen risiko dan penilaian efektivitas 80% hingga 125%. Poin selanjutnya, pendekatan impairment. Pada PSAK 71, expect credit loss, dan pada PSAK 55, incurred loss. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa PSAK 71 menggunakan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dengan konsep expect loss. Sedangkan PSAK 55 menggunakan pembentukan cadangan kerugian menggunakan metode incurred loss. Nah, perbedaan keduanya, yang pertama, metode incurred loss memiliki sifat backward looking, disebabkan CKPN dibuat ketika kualitasnya telah menurun, sedangkan metode expect loss bersifat forward looking, di mana metode ini lebih melihat pada perubahan ekspektasi resiko kredit disebabkan dari perubahan kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap resiko kredit. Yang kedua, pembentukan cadangan dengan menggunakan metode incurred loss mengacu pada bukti bahwa sudah terjadi penurunan nilai aset keuangan, sedangkan metode expect loss memperhitungkan kemungkinan terjadinya penurunan nilai di masa depan. Karena itu, perhitungan benar-benar mengandalkan seluruh informasi seperti data historis, saat ini, dan ekspektasi masa depan. Yang ketiga, metode incurred loss memperkirakan kerugian dari aset keuangan dihitung terhadap saldo atau nilai terkini aset keuangan pada saat cadangannya akan dibentuk. Sebaliknya, pada metode expect loss, ekspektasi kerugian diperhitungkan ketika pemberian kredit di awal atau pada saat aset keuangan diperoleh. Masuk ke topik pembahasan kita selanjutnya, perbedaan praktek PSAK 71 dan PSAK 55 di perbankan. Nah, perbedaannya terdapat pada cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. PSAK 71 mewajibkan perbankan mempunyai cadangan kerugian penurunan nilai CKPN yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena PSAK 71 mengharuskan perusahaan untuk menyediakan cadangan sejak awal periode kredit. Berlawanan dengan PSAK 55, kewajiban pencadangan baru ada jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan resiko gagal bayar atau incurred loss. Artinya, perusahaan sektor finansial seperti perbankan harus menyediakan CKPN untuk semua kategori kredit, mulai dari yang berstatus lancar, ragu-ragu, sampai dengan macet. Untuk kredit lancar, perbankan diwajibkan menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit selama 12 bulan ke depan. Bank harus menyediakan CKPN lebih besar atas kredit macet lebih besar dibanding sebelumnya. Next, contoh antisipasi dampak terhadap rasio kecukupan modal oleh bank. Yang pertama, ada Bank BRI. Bank BRI di sini sudah melakukan penghitungan sementara atas pembuatan CKPN pada tahun 2018 telah dimulai. Disiapkan dengan CKPN harus dihitung sejak awal tahun berjalan daripada disiapkan ketika terjadi kredit macet.
bank yang tercatat di bursa saham ini harus menambahkan CKPN sampai dengan 8 triliun. Yang kedua, ada Bank Mandiri. Bank Mandiri di sini dengan asumsi tergerusnya CAR, maka akan ada penambahan CKPN kurang lebih 12 triliun karena memperkirakan penurunan CAR 150 basis point. Yang ketiga, di sini ada Bank BTN. Bank BTN sudah menyiapkan implementasi aturan ini sejak awal tahun 2018. Salah satu poin yang menjadi fokus perseroan adalah meningkatkan tingkat coverage rasio perseroan yang saat itu masih berada pada level 46,9%. Perseroan tersebut meningkatkan rasionya ke level 80%. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan di sini bahwa PSAK 71 membuat perbankan harus menambah CKP-nya. Sekian penyampaian dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.